Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini di siang hari ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang ini kajian kami beri judul aplikasi khusyuk di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih, bagaimana sih khusyuk itu yang sebenar-benarnya di sisi Allah? Sementara khusyuk di dalam sholat menurut manusianya, menurut mayoritas manusianya, mentok-mentoknya kita harus tahu makna kalimat apa yang kita baca. Kita harus mengangan-angan artinya agar kita bisa meresapinya dengan makna-makna arti tersebut di dalam sholat yang kita kerjakan. Itulah mentok-mentoknya manusia untuk memahami tentang kekhusyukan, yang mana di dalamnya masih bergelimang dengan angan-angan manusianya, yang masih bergelimang kekuasaan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami berbagi bagaimana sih khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk di sisi Allah itu. Khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk di sisi Allah itu adalah ketika Allah sudah maha besar dari diri manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah
bila Allah sudah maha wujud dari kewujudan diri manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah bila Allah sudah maha hidup dari hidup manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah bila Allah sudah maha kuasa atas kuasa dirimu di hatimu. Jadi pas sudah makna khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk itu adalah ketika Allah sudah esa. Ketika manusia sudah tenggelam, ketika manusia sudah mati syahid, ketika manusia sudah tenggelam di dalam uripe Allah. Itulah khusyuk itu. Jadi untuk mengaplikasikan khusyuk di dalam sholat, ya kita awal sebelum kita mengerjakan sholat, atau kita harus bisa memahabesarkan Allah daripada kemahabesaran diri manusia kita di hati kita. Jadi sebelum aplikasi di dalam sholat, kita perbanyak latih dan berlatih selalu memahabesarkan Allah daripada memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi latihan-latihan khusyuk itu bisa dilakukan dimanapun, keadaan apapun, aktivitas apapun. Contoh yang seringan-ringannya, ketika kita sedang duduk, maka berlatihlah di situ, temui Allah di situ, maha besarkanlah Allah yang menguasakan badan ini untuk duduk. Bertapalah di dalam dudukmu guna bertemu dengan kemahabesaran Tuhanmu yang telah mendudukkanmu. Masuklah ke dalam dirimu, temui hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu. Temui hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu. Maka setelah bertemu dengan hidup yang kau akui sebagai hidupmu, maka persembahkanlah kembali hidup yang kau akui itu kepada uripe Allah. Bahwa sebenarnya manusiamu tak layak untuk hidup. Manusiamu tak layak punya sifat hidup. Manusiamu tak layak punya sifat kuasa. Jadi persembahkanlah ketika aktivitas duduk berlangsung, masuklah ke dalam dirimu, temui hidup yang kau akui sebagai hidupmu. Setelah ketemu, baru pasrahkan, relakan bahwa hidup ini, badan ini hanyalah zahir batinnya Allah, bukan zahir batinnya manusia. Karena manusia tak punya sifat apapun. Manusia tak punya sifat zahir dan batin. Hanya Allah lah yang punya sifat zahir dan batin. Jadi sebenarnya manusia ini tak punya sifat apa-apa kecuali sifat-sifatnya Allah.
Jadi untuk berlatih khusyuk, maka di setiap keadaan itulah jalan Shiratal Mustaqim. Duduk kita itu Shiratal Mustaqim. Bagaimana caranya di dalam duduk itu kita bisa bertemu Allah. Kita bisa mengabdi kepada Allah di dalam duduk itu dengan cara persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, yang mendudukkan badan ini Allah. Itulah cara khusyuk di dalam duduk kita. Ketika kita sedang minum, sebelum minum saksikan hidup ini yang menggerakkan tangan kita untuk mengambil air minum. Saksikanlah di situ kemahabesaran Allah yang menggerakkan tangan ini untuk mengambil minum. Jadi jangan sampai hati kita keluar dari hati kita, agar kita tetap menyaksikan uripe Allah yang maha akbar, yang maha suci, yang berkuasa atas diri kita. Jadi saksikanlah semua pergerakan-pergerakan uripe Allah atas badan-badan ini, agar kita bisa memahaakbarkan hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita. Sehingga subhanalladzi asra bi'abdihi, sehingga maha sucilah Allah dari diri manusianya, sehingga maha hiduplah Allah dari hidup manusianya, sehingga maha kuasalah Allah dari kuasa manusianya. Jadi untuk berlatih khusyuk itu harus selalu masuk ke dalam diri, jangan sampai berada di luar diri. Karena bila kita berada di luar diri, itulah jahanam. Pasti kita tersesat di luar diri itu. Karena di luar diri banyak salib-salib yang akan mengecoh iman kita. Jadi masuklah, saksikanlah bahwa hidup inilah yang berkuasa atas pergerakan apapun badan ini. Masuklah ke dalam diri, bertapalah di sana, bersujudlah di sana. Makna dari bersujud di dalam diri itu mentiadakan, memfanahkan diri manusia kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia kita. Ketika berdiri pun di situ juga Shiratal Mustaqim, yang mana dimanapun keadaan kita wajib bertemu dengan siapa yang menguasai kita. Jangan pernah kita bertemu dengan apa yang dikuasainya. Akan tetapi kita wajib bertemu siapa yang menguasainya. Selama ini kita hanya menyaksikan siapa yang dikuasainya, yakni kita hanya menyaksikan makhluk-makhluk ciptaannya daripada menyaksikan siapa yang telah menciptakannya. Maka dari itu untuk berlatih khusyuk di dalam sholat dan di dalam keadaan apapun, kita wajib masuk ke dalam diri. Bersujudlah di sana, beriktikaflah di dalamnya, karena hakikat badan-badan inilah Masjidil Haram itu. Masjid untuk tempat bersujud. Bersujud maknanya bukan sujudnya raga. Bukan posisi sujudnya badan ketika sholat. Maknanya sujud di dalam diri adalah mentiadakan kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Mentiadakan hidup diri manusiamu di hatimu. Memfanahkan semua
apa yang diakui sebagai milik manusia kita dipersembahkan lagi kepada Allah yang berkuasa dan yang menciptakan manusia kita. Itulah makna bersujud itu. Jadi hakikat makna khusyuk yang sebenar-benarnya adalah ketika dirimu sudah tak kuasa lagi atas dirimu di hatimu, maka nyatalah kekuasaan Allah atas dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita berniat untuk sholat, contoh sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala inilah jalan masuk untuk khusyuk. Jalan masuk untuk mentiadakan dirimu di hatimu. Lillahi ta'ala inilah jalan masuk ke jannah, ke dalam surganya Allah. Maka ketika sudah berniat, Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, maka nyatalah kebesaran Allah yang menggerakkan tangan ini. Maka nyatalah kebesaran Allah yang memberdirikan badan ini. Maka nyatalah kebesaran uripe Allah yang menggerak-gerakkan badan di waktu sholat itu. Maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, manusianya disuruh sendekap. Ini maknanya manusia disuruh mati, disuruh tiada, disuruh tak berpuasa lagi, disuruh tak hidup lagi. Biar hanya Allah lah yang menguasaimu, biar hanya Allah lah yang menggerakkan tubuhmu. Karena dirimu tak berhak atas pergerakan tubuhmu. Karena kau bukan Tuhan, kau hanya makhluk yang diperankan. Kau hanya makhluk yang diciptakan. Kau hanya makhluk yang dipergerakkan oleh Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi masuklah ke dalam dirimu, hilangkan, hempaskan, panahkan kewujudan diri manusiamu, kehidupan diri manusiamu, kekuasaan diri manusiamu di hatimu, maka nyatalah Allahu Akbar itu. Jadi inilah yang dimaksud khusyuk itu. Ketika Allah lebih besar daripada makhluknya. Ketika Allah lebih hidup daripada makhluknya. Ketika Allah Maha Kuasa atas diri makhluknya. Itulah khusyuk itu. Makna dari khusyuk itu adalah iman. Jadi iman itu adalah ketika sudah tak wujudnya dirimu di hatimu. Ketika sudah tak hidupnya dirimu di hatimu. Ketika sudah tak berkuasanya dirimu di hatimu. Kecuali kuasa uripe Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah iman yang dimiliki para nabi, iman yang dimiliki para rasul, dan iman yang ada pada uripe yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Muhammad, bukan kamu yang melempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu. Akan tetapi akulah pelaku dari semua itu. Inilah makna dari iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, terkhususnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hawa nafsunya sudah tak berkuasa lagi, yang mana hidup hawa nafsunya sudah mati, yang ada hanya nafsu yang tenang.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah kita bisa tenang? Caranya bagaimana agar hati kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya adalah pulanglah, roji'unkanlah hidup dan badan yang selama ini kau aku akui sebagai hidup dan badanmu. Kembalikanlah dengan rela, kembalikanlah dengan ridha. Bersujudlah di hadapan Allah, persembahkan lagi kepada Allah bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Itulah cara agar supaya hati kita bisa tenang. Maka ketika itu sudah terjadi, ketika kita sudah memasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hidup dan badan manusia kita lagi, bahwa hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, maka setelah kita persembahkan amanah-amanah Allah ini, amanah-amanah yang mana kita tak berhak untuk mengakuinya, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Maknanya hamba yang mengabdi itu bagaimana? Apapun yang dikerjakan oleh badan ini, apapun pergerakan badan ini, bila di dalam hati kita selalu masuk dan masuk ke dalam diri, maknanya menyaksikan hidup, menyaksikan uripe Allah yang selalu berkuasa atas badan ini. Itulah yang dimaksud mengabdi. Baik posisi badan ini duduk, baik posisi badan ini berdiri, baik posisi badan ini sedang sholat, baik posisi badan ini sedang ibadah, baik posisi badan ini sedang berjalan, baik posisi badan ini lagi naik kereta, baik posisi badan ini lagi kerja, baik posisi badan ini lagi mandi, baik posisi badan ini lagi makan dan minum, dan baik apapun aktivitas yang ada di badan ini, hati selalu menyaksikan bahwa uripe Allah lah yang berkuasa atas seluruh pergerakan badan. Inilah yang disebut mengabdi, dan inilah yang disebut sholat. Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat hanyalah untuk mengingat aku. Bila kita sholat 5 waktu tapi tidak ingat Allah, akan tetapi ingat kepada dunia dan urusan-urusan bisnis kita, apakah itu disebut sholat? Bukan. Itu fawailun, sholat yang celaka. Sholat yang mana? Sholat itu akan menjadi neraka baginya, karena sesungguhnya di dalamnya tidak menyaksikan Allah, akan tetapi menyaksikan selain Allah. Eto wae sholat mung maksiat wae. Alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak beriman kepada Allah, karena tidak punya modal khusyuk untuk menghadap dan mengabdi kepada Allah, karena belum awwaluddin ma'rifatullah. Jadi makrifat itu sangat amatlah wajib bagi manusia yang beragama dan yang bertuhan. Agama apa saja? Agama apa saja? Yang terpenting kita tahu siapa Tuhan yang menciptakan diri kita.
Jadi semua Tuhannya manusia, baik manusia itu agama Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, Sabiin, dan siapapun mereka. Semua itu ciptaan Allah, dituhani oleh Allah, dituhani oleh uripe Allah. Bila manusia agama apapun, aliran apapun, bila tahu siapa yang telah menciptakan dirinya, bila tahu bahwa hidup ini bukan hidup diri manusianya, bila tahu bahwa hidup ini adalah uripe Allah, maka itulah awaluddin ma'rifatullah. Kenal bahwa hidup inilah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi alam semesta ini. Hidup yang menghidupi seluruh makhluknya. Dialah Tuhannya seluruh manusia. Apapun agamanya, Tuhannya Esa. Apapun alirannya, Tuhannya Ahad, yakni uripe Allah. Jadi meskipun beda syariat, meskipun beda agama, tapi bila tahu kepada siapa Tuhan yang telah menciptakannya, Tuhan yang telah menghidupkannya, maka pasti akan Ahad, pasti akan Esa. Inilah istilah atau kiasan sanepan, pandanglah yang satu terhadap yang banyak, dan pandanglah yang banyak terhadap yang satu. Ini maksudnya. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, suku bangsanya berbeda-beda, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda alirannya, maka bila sudah tahu siapa hidup ini, siapa urip iki, maka bila sudah mengetahui bahwa urip iki adalah uripe Allah, hidup ini adalah hidupnya Allah, hayat ini adalah hayatullah, perbedaan-perbedaan itu akan mengerucut menjadi ahad. Jadi hancur leburlah perbedaan-perbedaan kulit, hancur leburlah perbedaan-perbedaan suku, hancur leburlah perbedaan-perbedaan agama, hancur leburlah perbedaan-perbedaan bangsa-bangsa akan menjadi ahad. Inilah yang dimaksud bahwa agama Islam, agama yang selamat ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, merahmati seluruh manusia bagi manusia yang dikehendaki Tuhannya. Jadi inilah jalan untuk belajar khusyuk, belajar untuk mengahadkan segala sesuatu yang kita pandang, belajar mengahadkan segala sesuatu yang kita dengar, belajar mengahadkan segala sesuatu, nama-nama apapun yang ada di luar diri kita sebenarnya dari nama yang satu, yakni Allah. Bila tak ada Allah, maka tak adalah semua biliunan nama-nama yang ada di alam semesta ini. Jadi adanya nama-nama segala sesuatu biliunan banyaknya. Sifat-sifatnya segala sesuatu biliunan banyaknya sifat. Maka tanpa Allah juga takkan pernah ada. Jadi adanya segala sesuatu karena adanya Allah. Maka pandanglah
sumber dari segala sumber adanya segala sesuatu itu, ya pandanglah uripe Allah agar tidak tersesat jalan kita menuju Allah, agar tidak jatuh dan jatuh ke lembah jahanamnya hawa nafsu kita lagi. Itulah cara belajar dan belajar untuk khusyuk bertemu Allah, untuk khusyuk mi'rad kepada Allah. Aqimis sholat lidzikri. Jadi dan tujuan sholat itu adalah untuk mi'rad bertemu Allah, untuk tajalli ketemu Allah, untuk wusul ketemu Allah. Maka bukan maksudnya bertemu antara hamba dan Tuhan. Maknanya salah satunya harus hancur, salah satunya harus fana, salah satunya harus lebur, salah satunya harus mati. Selama ini kan yang hancur lebur Allahnya di dada kita. Selama ini kan yang mati Allahnya di dada kita. Selama ini yang tak berkuasa hanyalah Allah di dada kita. Sementara yang wujud kita, sementara yang hidup kita, sementara yang berkuasa kita, sedang Allah tak punya kekuasaan apapun di dalam hati kita. Berarti yang jadi Allah selama ini siapa? Siapa yang jadi Allah selama ini? Yang ngaku-ngaku jadi Allah selama ini siapa? Yang mensekutukan sifatnya Allah dengan sifatnya manusia kita selama ini siapa? Yang wujud di dalam hati kita selama ini siapa? Allah kah apa hawa nafsu kita? Bila yang wujud di dalam hati kita bukan Allah tapi diri manusia kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tak bertuhan? Orang-orang yang ateis. Apa bedanya kita dengan mereka? Bila itu yang terjadi di dalam hati kita. Baju-bajunya saja gambarnya taat. Baju-bajunya saja lambangnya beragama. Baju-bajunya saja lambangnya sudah bertuhan. Akan tetapi baju-baju itu semua hanyalah untuk melindungi kelestarian keateisan hati kita sendiri di dalamnya. Agar tidak dilihat oleh manusia bahwa kita ini ateis. Agar manusia tertipu pandangannya kepada kita, agar manusia memandang kebaikan kita saja, agar manusia hanya memandang baju-baju yang kita kenakan saja. Pada hakikatnya dalamnya bajunya najis, dalamnya bajunya kotor, di dalam bajunya penuh dengan kesyirikan dan kemungkaran. Itulah keateisan kita selama ini. Mana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Wong selama ini kita yang jadi Tuhannya. Kita menghadap diri kita sendiri di dalam sholat dan ibadah kita. Kita hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja. Ibadah dan sholat yang kita kerjakan untuk bangga-banggaan, untuk mulia-muliaan di sisi manusia. Karena kita belum bertuhan selama ini. Tanpa kita bertuhan, mana mungkin kita punya agama? Tanpa bertuhan, mana mungkin kita bisa Islam, bisa selamat hati kita menuju Allah. Melainkan selama ini kita hanya pulang dan pulang rojiun kepada iblis dan setan yang menjadi guru kita selama ini. Iblis dan setan yang menjadi
Gusti kita selama ini. Iblis dan setan yang selama ini menjadi junjungan kita di dalam hati kita selama ini. Karena kita selama ini mematuhi perintah-perintahnya iblis dan setan untuk selalu jauh dan jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi untuk sholat yang khusyuk, ya kita wajib membaca kitab-kitab suci diri manusia kita dahulu. Kita wajib tahu kesalahan-kesalahan diri manusia kita dahulu. Untuk khusyuk kita wajib tahu sejarah kedzaliman, kejahilian hati kita dahulu. Maka di ayatnya, man arafa nafsahu, barang siapa sudah tahu hakikat diri manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bila diri kita saja tak pernah membaca kitab suci kita, bila saja kita tak pernah membaca kitab Al-Qadim diri manusia kita, mana mungkin kita bisa mengenal yang maha suci, yang mensucikan setiap hati manusia. Jadi perbedaan agama, perbedaan aliran, banyak kitab-kitab yang dianutnya. Akan tetapi bila manusia sudah terhidayai oleh uripe Allah, maka kitabnya hanya satu, yakni kitab diri, kitab yang suci yang wajib dibaca untuk setiap manusia, agar manusia persis seperti yang dicontohkan, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu patuh menjadi utusan Allah, untuk selalu patuh menjadi pesuruh Allah, untuk selalu patuh menjadi Rasulullah. Jadi sudah bebas lepas dari utusan, dari Rasul, dari pesuruh-pesuruhnya hawa nafsu kita sendiri. Maka ketika kita sudah membaca kitab suci diri manusia kita, maka kita akan bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Inilah makna syahadat itu. Jadi kalau kita terpancang di dalam bersahadat menyaksikan junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah, mana mungkin kita bisa Islam, mana mungkin kita bisa bersyahadat. Kitabnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu. Sementara kitab diri kita masih ada. Inilah kitab yang sekarang, inilah kitab sucimu, itulah Muhammad Rasulullah yang wajib kita sucikan. Kita sucikan dari iblis dan setan. Kita sucikan dari hawa nafsu kita. Kita sucikan dari diri manusia kita. Halim, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar, kata Allah. Halim, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah itu. Halim, bukan kamu yang duduk, tapi akulah yang mendudukkanmu. Halim, bukan kamu yang berkata-kata itu, uripe Allah lah yang berkata-kata atas ragamu. Inilah iman itu, dan inilah khusyuk itu. Bila kita sering membaca kitab suci yang kita miliki, yakni membaca Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, maka kau akan menyadari bahwa urip iki uripe Allah, bukan urip manusiamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa mudah memahamkan diri kita, termasuk
diri kita sendiri, diri saya sendiri, dan diri kita semua yang telah istiqomah menyimak paparan demi paparan di Uripi Allah ini. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dan selalu menjadi Rasulullah, selalu dan selalu menjadi utusan Allah, selalu dan selalu menjadi pesuruh Allah ketimbang menjadi utusan Abdul Halimnya, ketimbang menjadi Rasulnya Abdul Halimnya, ketimbang jadi pesuruhnya Abdul Halimnya. Selama ini ketika kita belum mengenal Tuhan, kita menjadi pesuruh nama diri kita sendiri. Kembalikan nama diri kita sendiri kepada yang berhak, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.